Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mendengarkan dan menyiarkan agama ini dalam program Oase Net TV. Kemudian kita kirimkan sholawat kepada baginda Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini saya Basu Arfiansyah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kamu itu adalah dai sebelum menjadi apapun. Jadi tema kita hari ini adalah kamu adalah dai sebelum menjadi apapun. Pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah dai sebelum menjadi apapun ini merupakan sebuah slogan atau pepatah Arab yang bunyinya nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kamu adalah dai sebelum apapun. Pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, nahnu du'at qabla kulli syai'in ini adalah slogan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ini sebuah kalimat yang penuh dengan makna, yang mencerminkan totalitas, kebanggaan, komitmen, semangat, dan militansi para dai, militansi umat Islam dalam mengemban wazifah dakwah. Jadi slogan ini bukan basa-basi, bukan pula gagah-gagahan. Ini adalah pengingat bagi umat Islam, para aktivis dakwah, bahwa sebagai apa dan menjadi apapun kita hari ini, mau kita jadi pengusaha, mau kita jadi pejabat, mau jadi pegawai negeri ataupun profesional, buruh atau karyawan, mahasiswa ataupun pelajar, misi dakwah ini tidak boleh kita lupakan. Pemirsa Oase Net TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kamu adalah dai sebelum menjadi apapun. Slogan ini seolah-olah memberikan pesan kepada kita semua bahwa siapapun kita, bahkan seorang pendosa sekalipun, jikalau ia masih memiliki iman di dalam hati, walaupun sedikit saja, maka tugas ia harus menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini hendaknya selalu mengalir di dalam aliran darah kita dan tarikan nafas kita. Jadi pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pepatah ini merupakan penyemangat, kemudian pengingat untuk umat Islam untuk selalu merasa bahwa setiap umat itu memiliki tanggung jawab di pundak mereka untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu hal-hal yang kecil sekalipun. Pemirsa Oase yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sekurang-kurangnya 4 aktivitas yang harus dimiliki oleh umat Islam dalam mengemban wazifah dakwah ini. Yang pertama yaitu adalah nasyrul hidayah, yaitu umat Islam itu harus nasyrul hidayah, yaitu menyebarluaskan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nasrul hidayah itu menyebarluaskan hidayah Allah itu setidaknya yang pertama kita bisa dengan lisan, kedua dengan amalan, ketiga dengan akhlakul karimah. Jadi umat Islam itu harus menyebarluaskan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bukan memberikan hidayah tapi menyebarluaskan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi dengan lisan, yaitu bagaimana lisan-lisan kita ini selalu
mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik saja. Karena bisa jadi dengan kalimat-kalimat yang baik itu justru akan menyentuh hati pendengar. Menyentuh hati pendengar sehingga apa yang keluar dari lisan kita justru menjadi sesuatu datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita hanya menyampaikan dengan lisan kita. Jadi kalau teman-teman pendengar punya kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak, kemampuan public speaking yang baik, maka gunakan itu untuk menolong agama Allah. Karena bisa jadi dengan lisan-lisan yang selalu berkata baik itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu golongan yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kita diam. Jadi menjaga lisan ini juga penting. Apalagi kalau lisan-lisan kita digunakan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, untuk menyampaikan pesan-pesan dari agama ini, nasihat-nasihat dari agama ini, maka itulah yang sangat kita tekankan kepada pemirsa di rumah. Jadi tadi lisan, kemudian yang kedua yaitu dengan menyebarluaskan hidayah Allah dengan amalan, dengan amalan. Nah, dengan amalan ini kita berharap ketika kita terus melakukan amalan-amalan, kemudian orang lain melihat amalan-amalan kita, kemudian melihat dampak yang terjadi kepada kita, itu bisa jadi menjadi motivasi untuk yang melihat kita dalam melakukan amalan-amalan tersebut, sehingga menjadi perantara turunnya hidayah Allah kepada yang melihatnya. Kemudian menyebarluaskan hidayah Allah yaitu dengan qudwatan atau dengan keteladanan. Nah, keteladanan ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulullah, telah ada di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka pemirsa Awasanet TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dengan kita memperlihatkan keteladanan, menyebarluaskan hidayah Allah melalui keteladanan, itu akan menjadi satu perantara yang akan menyentuh hati umat karena melihat itu. Jadi kita kembali setelah jeda berikut ini.